Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, Kementerian Agama menyatakan serapan kuota haji reguler 2024 menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Serapan kuota haji Indonesia tahun 2024 tercatat sebesar 99,98% atau lebih tinggi dibandingkan serapan kuota haji di tahun-tahun sebelumnya. Kementerian Agama menyatakan serapan kuota haji reguler 2024 menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji dengan total 213.275 calon haji yang telah berangkat dari total 213.320 kuota haji reguler. Sebelumnya fase kedatangan jamaah calon haji Indonesia tahun 2024 berakhir pada Selasa 11 Juni 2024 yang ditutup dengan pendaratan dari 3 kloter yang mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz. Sebagaimana diketahui, kuota haji Indonesia tahun 2024 mencapai 241.000 orang. Jumlah itu terdiri atas 213.320 calon haji reguler dan 27.680 calon haji khusus. Adapun jumlah tersebut merupakan kuota haji terbanyak dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Sementara itu, dari total calon haji yang telah berangkat terdapat selisih 45 orang. Ke-45 orang itu gagal berangkat karena berbagai alasan. Dengan demikian, serapan kuota haji Indonesia tahun 2024 tercatat sebesar 99,98%, lebih tinggi dibandingkan serapan kuota haji di tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya, Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama Saiful Mujab mengungkapkan bahwa Kementerian Agama sejak awal terus berupaya mengoptimalkan serapan kuota haji. Salah satu pendekatannya adalah mempercepat dimulainya proses pelunasan biaya perjalanan ibadah haji. Pada saat bersamaan, Kementerian Agama juga membuka pelunasan bagi jemaah dengan status cadangan. Tim Liputan IDX Juno. Ya, pemirsa, itu tadi sekilas data dari Kementerian Agama yang menyatakan bahwa serapan kuota haji 2024 ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Di mana tadi hanya sisa kuota 45, di mana 45 kuota tersebut tidak bisa berangkat karena berbagai alasan, sementara waktu untuk mengurus visa ini sudah ditutup oleh pemerintah Arab Saudi sehingga 45 sisa kuota tadi menjadi sisa di tahun ini dan ini membuat angka serapan haji cukup tinggi hampir mencapai 100% di tahun 2024. Dan kali ini kita akan ulas sedikit soal haji pemirsa, di mana kita juga tahu ini menjelang perayaan Idul Adha atau yang biasa kita kenal dengan Lebaran Haji. Maka ini akan menjadi ulasan yang tentunya bisa menambah informasi ataupun inspirasi untuk Anda. Di mana pemirsa, terkait dengan pelaksanaan ibadah haji di tahun 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini menilai pelayanan haji oleh pemerintahan Arab Saudi ataupun dari seluruh aspek begitu ya, ini dinilai cukup baik dan juga memang cukup positif, dan ini dinyatakan bahwa layanannya masih bisa melayani berbagai jemaah dari seluruh dunia termasuk juga dari Indonesia. Namun pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini juga menyatakan bahwa seharusnya pemerintah Arab Saudi bisa kembali menambah kuota haji Indonesia karena memang masa tunggu yang cukup lama yang harus dirasakan oleh jutaan masyarakat Indonesia, jika bisa kita katakan demikian begitu, karena memang dari satu daerah dengan daerah lainnya ini waktu tunggunya cukup berbeda sehingga memang butuh waktu cukup lama, lebih dari 10 tahun bahkan belasan tahun, yang memang akhirnya masyarakat bisa menunaikan haji jika memang melaksanakannya secara haji reguler, karena kita tahu ada kriteria lainnya yakni haji khusus dan juga haji furoda yang memang notabene tidak perlu menunggu waktu belasan ataupun puluhan tahun tersebut. Dan ini tentunya juga diharapkan berbagai pihak di Indonesia juga tetap bisa membantu pelaksanaan ibadah haji agar kemudian bisa memudahkan jemaah haji Indonesia, baik yang memang masih dalam tahap persiapan ataupun juga tahap yang sudah melaksanakan ibadah haji yang sudah tiba di Arab Saudi sampai dengan saat ini. Dan pemirsa, untuk beberapa daerah tadi seperti yang sudah saya sampaikan gitu, memang waktu tunggunya cukup panjang sehingga akhirnya ada saja pihak-pihak ataupun oknum-oknum nakal yang menjanjikan masyarakat untuk bisa beribadah haji, padahal visa hajinya ini tidak bisa didapatkan melalui jalur yang resmi. Dan ini membuat pemerintah menghimbau agen travel ataupun agen perjalanan untuk tidak memfasilitasi para calon jemaah yang memang tidak memiliki visa haji resmi. Dan seperti apa sebetulnya imbauan dari pemerintah terkait dengan hal ini? Berikut kita simak informasi selengkapnya.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau para agen perjalanan untuk tidak memberangkatkan jemaah yang ingin melaksanakan ibadah haji tanpa visa haji resmi. Wapres menyebut pihak yang memberangkatkan atau mengkoordinasi jemaah haji tanpa visa haji resmi, seperti visa ziarah maupun visa umroh telah melanggar aturan. Konsekuensinya, karena itu kepada travel, biasanya kan ziarah itu kan travel. Nah travelnya harus jangan menyalahgunakan ya kesempatan untuk memberangkatkan ziarah itu, kemudian juga merekayasa sampai kepada haji. Dan nanti akan ada kesulitan-kesulitan juga yang dihadapi oleh jamaahnya. Ya, ada proses-proses. Kalau di sana nanti tidak bisa berhaji juga, karena dia tidak pakai visa haji, kan tidak bisa masuk. Keduanya nanti ketika pulang menjadi masalah. Saya minta juga Kementerian Agama nanti juga terus menertibkan travel umrah itu. Ya, ini ke depan jangan sampai kita bikin masalah dengan pemerintah Arab Saudi. Jangan juga membuat masalah untuk para jamaah kita sendiri mengalami kesulitan-kesulitan. Saya kira itu. Ya. Selain melanggar aturan bagi jemaah haji yang diberangkatkan tanpa visa haji resmi, juga akan menerima konsekuensi saat sudah sampai di Arab Saudi maupun saat kembali ke Indonesia. Wapres Ma'ruf Amin bahkan mengingatkan jemaah yang kedapatan melanggar atau mengikuti haji tanpa visa haji dapat dikenakan sanksi denda hingga deportasi oleh pemerintah Arab Saudi. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, itu tadi imbauan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang meminta agar agen perjalanan ataupun agen travel tidak memfasilitasi terkait dengan jemaah haji yang memang tidak memiliki visa resmi. Sementara itu Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam atas banyaknya jemaah haji yang ternyata menjadi korban penipuan karena menggunakan visa non-haji. Ia menyebut jemaah-jemaah tersebut tidak diizinkan masuk ke Mekah, bahkan banyak yang berakhir dideportasi. Sementara itu Menteri Agama juga memastikan bahwa pemerintah akan bersikap tegas terhadap jemaah yang tidak menggunakan visa haji resmi, di mana mereka dilarang masuk untuk mengikuti ibadah haji. Sedangkan sanksi terberat yang dapat diberikan kepada travel ataupun agen perjalanan yang memberangkatkan jemaah dengan visa non-haji adalah pencabutan izin usaha. Namun ia mengaku bahwa pencabutan izin saja tidak cukup untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Oleh karena itu pemerintah sedang memikirkan upaya lain untuk mengatasi masalah ini. Di mana lebih lanjut, keprihatinan kepada jamaah yang menjadi korban ini juga tentunya menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Di mana pemerintah menyatakan akan terus melakukan sosialisasi kembali kepada seluruh masyarakat agar tidak menggunakan visa non-haji untuk melaksanakan ibadah haji. Karena kita tahu kemarin ada kasus pemirsa lebih dari 30 orang WNI ini diperiksa oleh pemerintah Arab Saudi dan bahkan dinyatakan bersalah karena memang tidak menggunakan visa haji resmi sehingga akhirnya dideportasi. Bahkan 3 diantaranya yang dianggap sebagai oknum yang menyalahgunakan hal tersebut sempat ditahan meskipun pihak pemerintah Indonesia tetap berupaya untuk kemudian bisa menyelesaikan kasus ini. Dan selanjutnya pemirsa, ini kita ke usulan pembentukan Kementerian Haji yang mengemuka ke publik. Beragam tanggapan pun diberikan terkait dengan usulan pembentukan kementerian baru ini. Seperti apa tanggapan dari sejumlah pihak? Berikut kita simak informasinya. Ketua Komisi 8 DPR RI Hasbul Kahfi setuju usulan pembentukan Kementerian Haji, sehingga urusan haji nantinya tak lagi ditangani Kementerian Agama. Menurutnya ada 2 alasan mendasar pembentukan Kementerian Haji, yakni beban Kementerian Agama makin berat dan jamaah calon haji yang terus bertambah setiap tahun. Ia menyebut Kementerian Agama saat ini sudah mengurusi banyak hal, sehingga bebannya terus bertambah. Selain mengurusi haji, Kementerian Agama juga mengurusi pendidikan dan aspek-aspek keagamaan di Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya pelayanan haji. Sementara itu, Ketua Komnas Haji Mustoli Siras juga menyatakan setuju usulan DPR soal pembentukan Kementerian Haji. Menurutnya selama ini terdapat ketidaksejajaran dengan Kementerian Agama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji yang memunculkan ego sektoral, sehingga menghambat efektivitas pengelolaan haji di Indonesia. Ketua Komnas Haji menyarankan agar Kementerian Haji dibentuk terpisah dari Kementerian Agama saat ini. Langkah ini diharapkan mampu menghindari dualisme dalam pengelolaan haji dan memastikan seluruh proses terkait ibadah haji dapat terpusat dan berjalan lebih terkoordinasi. Tim Liputan IDX Channel.
Ya, terkait usulan pembentukan Kementerian Haji, pengamat haji dari Universitas Islam Negeri Ade Marfudin ini menanggapi usulan Komisi 8 DPR terkait pembentukan Kementerian Haji yang terpisah dari Kementerian Agama. Ia menyatakan pemisahan itu dapat membantu mengurangi beban APBN karena selama ini negara memberikan subsidi kepada jemaah haji dan juga membiayai para petugas haji. Ya, pengamat mengungkapkan sejak 2022 pemerintah Indonesia telah memberikan subsidi biaya haji yang diambil dari nilai manfaat keuangan haji sebesar 41 juta rupiah untuk setiap jemaah. Selain itu dilansir dari laman Kementerian Agama, petugas haji Indonesia baik yang tergabung dalam kloter maupun non-kloter ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Hal ini menegaskan biaya operasional haji selama ini tidak diambil dari dana jemaah, melainkan dari anggaran negara yang menambah beban APBN di setiap tahunnya. Sementara itu pandangan lain ini juga disampaikan oleh mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab yang menilai usulan pembentukan Kementerian Haji adalah ide yang menarik, namun belum waktunya untuk direalisasikan. Di mana menurutnya pemerintah sejauh ini dianggap masih mampu menangani ibadah haji dengan baik. Ia pun menegaskan pembentukan Kementerian Haji di Indonesia tidak mudah untuk diterapkan. Ia mengingatkan penerapan ide ini tidak semudah yang dibayangkan karena pembentukan kementerian membutuhkan proses panjang dan harus dipertimbangkan dengan matang. Ya pemirsa, kita harapkan pelaksanaan ibadah haji terutama bagi jemaah haji Indonesia di tahun 2024 ini dapat berlangsung dengan aman, dengan lancar dan juga dengan nyaman sehingga akhirnya memang sesuai dengan target yang telah ditetapkan terutama dari sisi pemerintah terkait dengan pelaksanaan ibadah haji sehingga akhirnya ini bisa menjadi capaian baru selain serapan yang tinggi tapi juga pelaksanaannya bisa berlangsung dengan lancar dan tentunya diharapkan di tahun-tahun mendatang pelaksanaan ibadah haji agar bisa semakin baik dan kita harapkan masyarakat juga bisa semakin puas dengan layanan dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Dan pemirsa, informasi kita cukupkan untuk segmen ini. Kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama IDX Conversation Closing.